Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu peristiwa yang mana seluruh manusia akan mengalaminya. Siap atau tidak siap, cepat atau lambat, suka atau tidak suka. Apakah dia orang kaya atau miskin? Apakah dia pejabat atau rakyat biasa? Apakah dia orang susah atau orang senang? Apakah dia orang yang suka maksiat atau suka ibadah kepada Allah? Semuanya akan mengalami satu peristiwa yang bernama kematian. Ini ditegaskan Allah dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa akan mengalami kematian. Di ayat lain Allah tegaskan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila kematian itu datang kepada seseorang, pada mereka, la yastakhirun, tidak bisa diundur-undur, wa la yastaqdimun, tidak bisa juga dimaju-majukan. Di ayat lain Allah tegaskan lagi, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu semua lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu juga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu ibarat sebuah pintu. Al mautu babun. Kematian itu adalah pintu. Pintu pemisah antara orang kaya dengan kekayaannya. Pintu pemisah antara ayah dengan keluarganya. Pintu pemisah antara orang susah dengan kesusahannya. Pintu pemisah antara orang sibuk dengan kesibukannya. Pintu pemisah antara orang yang rajin ibadah dengan ibadahnya. Semuanya terpisah dengan kematian. Tapi ada yang selalu bersamanya, yaitu amaluhu, amalnya, perbuatannya yang selama dia lakukan di dunia, baik atau buruk, akan selalu bersamanya dia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, yatba'ul mayyita thalathatun. Ada 3 hal yang akan mengikuti mayit sampai ke kuburnya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'athnani, maka ada 2 yang pulang. Wa yabqa wahid, dan 1 yang tetap. Yarji'u amaluhu ahluhu wa maluhu. Yang pulang itu keluarganya dan amalnya pulang.
Wa yabqa wahid, dan satu yang akan menemani kita dalam kubur, yaitu amal kita, amal baik atau amal perbuatan kita, amal baik atau amal buruk yang kita lakukan dalam selama hidup kita di dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika seseorang mengetahui bahwa hartanya sudah tidak ada manfaat lagi yang dia kerjakan waktu di dunia, kesibukan dia tidak ada manfaatnya lagi, anak-anaknya tidak ada yang manfaatkan lagi, hanya amal perbuatan yang bermanfaat buat dia, amal baiknya, maka timbullah penyesalan yang abadan, yang selama-lamanya, yang tiada akhir. Kalau orang menyesal di dunia, kalau nggak ada obatnya, bisa bunuh diri, bisa stres. Ini yang nggak ada obatnya, di akhirat nanti penyesalannya. Ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fa idza jaa ahadahumul maut, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai datang kematian kepada mereka. Qala rabbirji'un. Orang zalim, orang yang malas ibadah, yang selalu enak-enak aja di dunia, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, dia berkata, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ngapain? La'alli fima taraktu kalla, aku akan mengerjakan amal soleh yang pernah aku tinggalkan waktu di dunia. Itu penyesalan. Allah udah gambarkan, Allah memberikan hidayah kepada kita. Setiap manusia yang hidup tuh Allah kasih hidayah supaya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun aja Allah kasih hidayah dengan diutusnya Nabi Musa dan Harun. Tapi hidayah tidak diambil. Kata Allah, kalla, sama sekali tidak akan kembali kamu ke dunia. Innaha, sesungguhnya perkataan mereka adalah perkataan yang omong kosong. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama nafas masih ada, umur masih Allah berikan, mari kita gunakan waktu-waktu kita untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Kita gunakan harta kita untuk berinfak. Anak-anak kita ajarkan ibadah sholat, agar nanti bisa mendoakan kita kalau kita sudah tiada. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan seperti itu, maka dia orang yang merugi. Rugi di akhirat tuh tidak ada untungnya, rugi terus. Kalau anak kita biarkan dia tidak sholat, kita tidak ajak ke masjid, ya, nanti kita rugi, kita nggak dapat apa-apa, harta udah nggak bermanfaat, ya. Anak yang tidak baik nggak bermanfaat, hanya doa anak yang bermanfaat. Harta kita begitu juga, kalau harta kita bimbing untuk jalan yang kebaikan, insya Allah harta itu akan bermanfaat nanti setelah kita meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila telah mati anak Adam, maka terputuslah segala amalnya illa min salas, kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Uang yang kita taruh di masjid, ada masjid yang lagi bangun, lagi renovasi, kita bantu. Itu selama bangunan itu masih ada dan kita sudah meninggal dunia, itu pahalanya masih mengalir kepada kita. Kita bantu sekolah-sekolah yang sudah mulai rusak, kita bantu dengan harta kita. Itu akan berguna buat kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, kita ajarkan anak kita ngaji, kita ajarkan, kita nasihati anak kita sehingga dia dapat hidayah dari Allah, bisa sholat. Itu
akan mengalir kepada kita pahala walaupun kita sudah meninggal. Atau awaladun solih, atau anak yang soleh, ya doaulah, yang selalu mendoakan doanya itu sampai Allah maghfir, ya Allah ampunilah wali walidayya, untuk kedua orang tuaku. Itu pahalanya, itu doanya sampai kepada kita kalau kita sudah meninggal. Mudah-mudahan kita bisa gunakan waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya agar sisa-sisa umur kita bisa kita manfaatkan dengan amal baik, dan kita menghadap Allah, kita bawa, kita persembahkan kebaikan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.